Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silva Azura. Saya dari Matematika 4 semester 3. Saya dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira Ramadhani Siregar dari Matematika 4 semester 3 kelompok 12 yang akan mempresentasikan judul saya Integrasi Tasawuf dan Sains dalam Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan judul makalah kami Integrasi Tasawuf dan Sains dalam Sejarah. Adapun rumusan masalah dalam makalah kami yakni integrasi agama dan sains dan integrasi tasawuf dalam sejarah Islam. Sini saya akan membahas integrasi agama dan sains. Integrasi agama dan sains. Pertemuan antara agama dan ilmu-ilmu sosial menurut Amin Abdullah harus diletakkan dalam dua dimensi, yaitu normativitas dan historisitas. Aspek normativitas ditekankan pada ajaran wahyu yang berupa teks-teks keagamaan, sedangkan sisi historisitas terletak pada pemahaman dan bagaimana kelompok orang melakukan interpretasi dalam aturan-aturan agama yang menjadi pilihannya yang kemudian menjadi aktivitas kesehariannya. Untuk membangun relasi agama dan sains memang diperlukan gambaran yang jelas dan kompleks. Untuk itu Steinmark membagi agama menjadi 4 dimensi, yaitu yang pertama dimensi sosial, di mana agama dan sains sebagai praktik sosial dibentuk oleh praktisnya dalam latar budaya dan sejarah tertentu. Yang kedua dimensi teologis, yang terdiri dari tujuan-tujuan praktik-praktik agama dan sains. Yang ketiga dimensi epistemologis atau metodologis, sebagai perangkat yang digunakan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan agama dan sains. Dan yang keempat, dimensi teoritis berupa kepercayaan teori dan sejenisnya yang menjadi hasil dan praktik sains dan agama. Keempat dimensi tersebut berdasar pada dimensi pertama, dimensi sosial. Dengan ini dapat ditunjukkan relasi agama dan sains dapat dilakukan dengan secara lebih realistis, historis, dan proporsional. Karena relasi antara agama dan sains bisa jadi dalam bentuk kontak dalam dimensi teologis saja, tetapi dalam dimensi metodologisnya justru separation, karena tidak mungkin dipertemukan sehingga harus jalan sendiri-sendiri. Sementara dalam dimensi teoritis tidak menutup kemungkinan adanya relasi union karena ada faktor kesamaan. Kajian filsafat ilmu juga menunjukkan bahwa tidak hanya nilai etnik yang ada dalam tubuh sains, tapi juga pandangan metafisik atau asumsi-asumsi filosofis yang dipegangi oleh saintis dalam konteks ini. Unsur-unsur agama dimasukkan ke dalam tubuh sains oleh pemikiran tertentu untuk memecahkan persoalan dalam sains. Ini menjadi wujud usaha membangun relasi agama dan sains yang dalam sejarahnya terjadi polarisasi bentuk relasi. Ian Barbour membaginya menjadi 4 bentuk relasi, yakni konflik, independen, dialog, dan integrasi. Dalam perkembangannya, sains dalam banyak hal menggantikan perannya, khusus menyangkut penjelasan tentang alam semesta, di mana ia mengatakan ekspansionis religius yang memperluas agama ke wilayah sains, atau ekspansionis saintifik yang memperluas wilayah sains ke agama. Reduksionis yang memisahkan keduanya tanpa ada hubungan. Dari 3 pandangan ini, Steinmark memetakan 3 kemungkinan wilayah yang berbeda dalam sains dan agama, yakni yang pertama, wilayah yang sepenuhnya terpisah atau no overlapping domains. Yang kedua, wilayah yang saling memasuki atau overlapping domains antara agama dan sains. Yang ketiga, wilayah bersama agama dan sains yang menyatu atau unity domains.
Gagasan Al-Atas dan Golsani juga merupakan salah satu upaya mengintegrasikan Islam, agama, dan sains. Sesuai dengan pandangan Barbour, integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan unsur agama dan sains. Bisa juga unsur sains masuk ke agama, unsur agama masuk ke sains, atau keduanya sama-sama memberikan kontribusi untuk membangun sebuah metafisika tertentu. Dalam perkembangan filsafat ilmu, objektivitas sains kemudian dipandang tidak mutlak. Saintis bukan sekedar meneliti objek lalu menyimpulkan hasilnya sebagaimana adanya, tapi dalam aktivitas ilmiah unsur-unsur subjektif peneliti juga terlihat. Karena itu Henry van Leer menegaskan adanya jalinan subjektivitas dan objektivitas dalam sains. Keduanya saling bekerja sama sebagai jalan rasionalitas dan eksperimentasi yang melahirkan temuan ilmiah, sehingga peneliti bukan sekedar pengamat atau observer, tapi sebagai orang yang terlibat atau partisipator. Integrasi tasawuf dalam sejarah Islam. Budaya integrasi dalam keilmuan ini dikenal dan dikembangkan dengan canggih. Dalam sejarah Islam, ditemukan seorang ahli astronomi, ahli biologi, ahli matematika, dan ahli arsitektur yang mumpuni dalam bidang ilmu-ilmu keislaman seperti tauhid, fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Meskipun berprofesi sebagai saintis dalam bidang ilmu-ilmu keamalan, para pemikir muslim klasik menempuh pola hidup sofistik. Dan kajian-kajian ilmiah mereka diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan religius dan spiritual. Di antara prestasi besar mereka sebagai ilmuwan muslim adalah kemampuan mereka menguasai dan mengintegrasikan ilmu-ilmu rasional, ilmu-ilmu empirik, dan ilmu-ilmu kewahyuan. Secara keilmuan, mereka menguasai banyak disiplin ilmu, dan secara personal, mereka banyak berperan sebagai seorang saintis muslim yang berpola hidup religius dan sofistik. Kemampuan mereka menguasai ilmu-ilmu religius adalah dampak dari keyakinan bahwa ilmu-ilmu ini merupakan ilmu fard al-ain yang wajib dikuasai dan diamalkan setiap muslim apapun profesi mereka. Kemampuan mereka menguasai ilmu rasional sebagai ilmu fard al-kifayah yang diwajibkan kepada sebagian muslim atau mungkin tidak lebih dari sekedar profesi, dan niat mereka untuk menguasai dan mengembangkan atas dasar perintah agama.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.